sangat sepi sekali teman-teman. Sampai di ujung sana kita sama sekali tidak melihat ada penumpukan atau konsentrasi penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali berjumpa di Badruz Zaman Siva Channel. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Purabaya Bungurasi Sidoarjo, atau lebih mudah dikenal sebagai Terminal Surabaya. Seperti biasa, pagi ini saya akan bagikan trip report, itu dari Surabaya menuju kota Madiun. Kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan bersama PO Kalisari yang baru 4 hari yang lalu membuka rute lamanya kembali atau mengaktifkan kembali trayek lama, yaitu Surabaya ke Ponorogo sih. Ini kalau nggak salah terakhir sekitar awal tahun 2000-an dulu mereka pernah jalan Patas sampai Madiun. Dulu pernah ada Puspaindah juga di jalur ini, tapi sudah lama sekali mati, sudah 10 tahun lebih. Nah ini mereka baru mengaktifkan kembali. Ini sekarang tanggal 21 Mei, itu start awalnya di tanggal 18 Mei kemarin. Jadi ini adalah hari keempat mereka mengaktifkan kembali rute Surabaya Madiun. Kita akan coba nanti. Jadi terus perjalanan, jangan kemana-mana. Pastikan juga jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan share di sosial media kamu agar channel ini terus berkembang. Ini adalah suasana pagi ini di tanggal 21 Mei. Masih dalam masa perpanjangan pembatasan mudik ya. Jadi walaupun hari Sabtu tapi tidak seramai biasanya. Ini bisa kita lihat sepi sekali, walaupun di hampir semua shelter semua jurusan sudah mulai aktif. Itu ada Pelita Mas ke Madura, kemudian jalur Patas Blitar masih kosong tapi sudah cukup banyak yang menunggu kedatangannya. Di jalur Jember juga sudah ada Kasasri, ini ke Tulungagung, Harapan Jaya. Kemudian di Malang, di jalur Malang sudah khas baru saja masuk. Dan di jalur yang akan kita naiki masih ada Restu New Boeing, itu jalur ke Madiun Ponorogo. Ini Restu New Boeing ini bis unik, ini bis hybrid, karena dia sekali jalan memiliki 2 kelas, yaitu ekonomi dan Patas. Kalau yang ekonomi dari Malang sampai Surabaya, ini tarifnya hanya 15.000 walaupun menggunakan bis konfigurasi Patas. Kemudian dari Surabaya dia akan melanjutkan perjalanan ke Ponorogo dengan tarif Patas. Dan di sana ada jajaran bis-bis jalur ekonomi. Untuk bis Kalisari ini sendiri, untuk rute Surabaya Madiun perharinya sementara ini dia hanya melayani 2 jam perjalanan. Kalau dari Surabaya ini ada jam 7 pagi dan jam 1 siang. Kemudian kalau dari Madiun ada jam 12 siang dan jam 7 malam kalau nggak salah. Kalau nggak setengah 8 malam. Dan hanya sampai Madiun, tidak mentok sampai Ponorogo. Katanya sih sementara ini masih dalam pemantauan lah, masih tes pasar. Mudah-mudahan bisa seterusnya sih, karena sekarang untuk pemain Patas Surabaya Madiun hanya ada 1 pemain, yaitu Restu. Sedangkan Beruang Kutub atau Maju Utama nih kayaknya nggak tahu kapan mulai jalan lagi, udah lama banget off sejak corona kemarin. Jadi sekedar untuk informasi, hari ini buat teman-teman yang bertanya apakah di Bungurasi ada pemeriksaan atau penyekatan dan sebagainya, di sini tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi semua penumpang bebas mau lalu lalang kemana saja, mau bepergian kemana saja. Dan kalau menggunakan bis insya Allah tidak ada halangan, walaupun nanti ada cegatan di pintu tol atau lain sebagainya. Biasanya kalau bis umum langsung. Sudah menunjukkan jam 6:36. Sementara di shelter ini masih ada Restu Panda juga, Patas Bismillah. Saya udah pernah membuat trip report dari bis ini, boleh dicek di pojok kanan atas atau di deskripsi. Catatan waktunya lumayan impresif, dia tidak sampai 2 jam untuk perjalanan Madiun ke Surabaya. Sekarang sudah menunjukkan jam 7:10. Belum ada tanda-tanda sih. Kita tunggu sebentar lagi. Ini adalah laju ke Jember baru berangkat. Dan ternyata
Bener ya? Potong, dikira mau naik Jember. Ternyata dia parkir pas setelah si God Bless berangkat. Itu dia. Kita amankan hot seat dulu aja. Sini mas. Monggo mas. Yang saya begini. Jam 7:19 diberangkatkan dari shelter Bungurasi. Sebentar banget berhentinya, paling sekitar 5 menitan kali ya. Masih nyeser pelan-pelan, kali aja ada penumpang nyantol lagi. Sementara manifest di dalam bis cuman 4 orang termasuk saya. Itu pun yang 2 di depan juga YouTuber juga. Jadi dari 4 penumpang 3 diantaranya adalah YouTuber. Tadi ada Mas Pung, satunya belum kenalan, nanti kenalan. Ini ada Bagong, bis ekonomi termurah karena dia dari Surabaya ke Kertosono full via tol dan tarifnya hanya Rp15.000. Trip reportnya sudah ada juga. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi atau pojok kanan. Di belakang ada KYM Trans. Itu baru mau berangkat menuju ke Jakarta. Itu belakang Bagong ada sinar sendiri. Konfigurasi pasti dua-dua ya seatnya ya, karena ini adalah kelas patas dengan total tempat duduk ada 49. Jadi di sebelah kanan itu ada 11 baris. Kemudian di sebelah kiri juga 11 baris, jadi 44. Kemudian di bagian belakang ada 5 kursi. Jadi total 49 tempat duduk. Kalau di sebelah kanan ini lebih longgar. Jarak antar seatnya, nah itu lebih luas. Kemudian kalau di sebelah kiri sini ini cukup sempit. Nih, 1 kilan. Kalau itu kayaknya lebih itu kalau 1 kilan itu. Nah, itu tuh. Lebih luas. Officially meninggalkan Bungurasi jam 7:34.
kalau Jombang turunnya exit tol apa terminal, Pak? Ya misalnya terminal kalau ada. Kalau ada ya? Iya, tapi berat. Sebabnya lawannya ada Bagong. Oh iya. Harapan. Kertosono Harapan. Iya sih. Enggak pernah. Iya, enggak. Nganjuk paling ya? Paling dekat Nganjuk. Sampai Lebaran. Kemarin, Lebaran 65. Nah. Terus diturunkan sudah 3 hari. Normal berarti ya, Bro? Kali 60 ya? Nggak tahu kalau normal paling nanti 50. Oh, oke. Iya, ini masih 60. Masih 60 ya? Nganjuk 50. Ikut Jombang. Oh, nanti itu tarif Jombang. Ya, Nganjuk 50. Yang rintis tiap harinya gini ya. Oke. Iya. Tapi yo perlu Pak, nek sing main siji tok Iya. kan dipersaingi apik iya. Kudune bersaingi. Kok malah kaya Harapan karo Bagong kan murah-murah malah. Anu deh. Sing seneng penumpang. Pimpinannya itu sini ini kan trayek lama. Iya. Nah, kenapa saya punya 30 menit toh besoknya tinggal 5 menit itu sakit hati. Jadi itulah harus kenceng ya. Karena tidak ada penumpang dari Nganjuk dan tidak ada yang turun di Nganjuk juga, jadi kita bablas full Surabaya Madiun full tol. Jam 8:58 kita meninggalkan atau keluar di exit tol Madiun. Jadi waktu efektif yang sudah berjalan sekarang kurang lebih sekitar 1 jam lebih 39 menit. Full tol ya teman-teman ya, dari Surabaya sampai Madiun. 1 jam 34.
kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Perjalanan dari Surabaya tadi kita benar-benar full via tol. Ya walaupun via tol, kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau turun Jombang atau Nganjuk, ini bisa by request, tetap bisa turun di Nganjuk ataupun Jombang ataupun tempat yang ada exit tolnya, insya Allah masih akan dilayani. Jadi perbedaannya dengan kompetitor adalah kalau kompetitor ini memang sudah flat trip Surabaya Madiun dan dia nggak akan keluar tol. Tapi kalau di saat ramai kita belum tahu juga, mungkin karena ini masih trial jadi masih bisa lah. Misal mau jarak pendek aja Madiun Jombang atau Madiun Nganjuk atau sebaliknya itu masih bisa. Mengenai catatan waktunya juga sangat impresif kalau di compare dengan waktu trip saya naik Resto kemarin. Jadi perjalanan Surabaya Madiun kurang lebih sekitar 1 jam lewat 40 menit. Tot lebih cepat daripada naik kereta. Ini sangat recommended sekali, apalagi tarifnya juga sangat terjangkau, hanya 60.000. Ini saya ralat ya, tadi saya bilang 65, ternyata 60.000 dan ini masih tarif lebaran. Mungkin kalau sudah tarif normal nanti akan menjadi 50.000. Kita doakan saja. Dan ternyata nanti rutenya bisa sampai Ponorogo jika ada penumpang yang akan turun Ponorogo. Dan satu lagi, tadi waktu di exit tol Madiun ada semacam penyekatan gitu. Nah ini sedikit saran buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota, naiklah bis, tinggalkan kendaraan pribadimu, insya Allah aman, nggak ada cegatan. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan channel sampai selesai. Dan saat lagi kita akan sampai di Terminal Madiun. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam apa? Santai. Belakang itu dari dalam semua. Oke, dalam semua itu. Barang-barang bawaan diperiksa dahulu. Pak. Turun, Pak.